Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara sekalian, saya ingin menjelaskan lagi suatu yang sifatnya mungkin perlu dikaji di sini tentang hubbullah, cinta kepada Allah. Hubbullah ini sendiri mengharuskan kita melakukan satu perbuatan-perbuatan ya, amali, satu amal ya. Pertama dulu adalah amal itu yang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani disebut dengan zikrullah, dawam, pikul ilhal, dawam, baik itu zikrun atau zikrullah fil lisan, baik itu zikir itu pada lisan kita, ucapan kita, kalau bisa pada keadaan lain fi qalbi, di dalam hati kita, atau mukarranan fil lisani wal qalbi, bersamaan antara lisan dan hati. Misalnya kita menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, talqinan fi kullil ahwal, mentalkinkan diri kita pada setiap keadaan, ma'au fi sirri, atau pada sir kita, sir fi ilmi ma'rifatillah, sir dalam ilmu ma'rifatullah. Yang saya sampaikan kemarin, sering-seringnya kita mendengar ilmu ma'rifatullah, akan otomatis nanti timbul zikrullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian mahabbah itu juga perlu didasari dengan sesuatu yang sifatnya kekuatan. Nah, fala tahsilu, nah ini mahabbatulillahi ta'ala illa ba'da qahril a'da'i. Allah akan mencintai seseorang, atau tidaklah hasil seseorang itu tidak mungkin diperolehnya kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri seseorang illa, kecuali ba'da qahril a'da'i binafsika, yaitu engkau harus melawan diri kalian, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yakni minan nafsil amaratim bisu. Pertama adalah melawan amaratum bisu, yang kedua adalah wal lawamah, nafsu lawamah pada diri, wasalis malhamah. Yang secara pokok tiga kondisi ini yang disebut dengan amaratum bis itu nafsu yang ingin cenderung selalu ingin berbuat tidak baik, mengambil barang orang dengan cara haram, berbuat yang haram, cenderung ingin menyakiti orang lain, cenderung terus negatif pikirannya, hatinya, jiwanya. Nah, ini amaratum bisu. Pada dasarnya kita muslim insya Allah mampu, ini sudah kita tinggalkan. Yang wasani, yang kedua adalah lawama. Lawama itu dimana orang bercita-cita ingin baik tapi selalu gagal. Gagalnya ini kenapa? Ya karena malas. Misalnya saya nanti akan sholat 5 waktu pokoknya, kenyataannya tidak sholat 5 waktu. Ini lawamah namanya. Jadi bagaimana kita mengusahakan supaya tidak lagi seperti itu, harus istiqomah sholat lawamah 5 waktu. Saya akan berzikir terus, nah, kenyataannya kita lengah ya. Sehari-hari kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah lawamah namanya. Kita masih berada di posisi lawamah. Kadang-kadang bisa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun seorang, nah, terutama pemuda biasanya ya, begitu-begitu aja yang terus-menerus sampai ketua. Ya bisa banyak juga yang terjadi sampai ketua ya, lawamah terus, bercita-cita baik, ingin cita-cita baik tapi tidak bisa melaksanakan. Ini lawamah namanya. Yang wasalis, yang ketiga adalah malhamah. Malhamah ini sudah bagus, jadi sudah bagus, sholat 5 waktu sudah, tapi kadang ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya sudah dapat ilham untuk mengerjakan, sudah dapat pengetahuan ilmu, tapi masih juga ada tidak sempurna. Nah, bahasa kita ini mungkin belang kambingan ya. Kalau sholat belang kambingan ya. Nanti rajin sholat 5 waktu, nanti ada saat-saat tertentu tidak sholat malah. Nah, ini aneh kan? Nanti suka bersedekah, nanti belakangan malah tidak terlihat lagi sedekah, nanti sedekah lagi ya.
nanti tidak sedekah lagi, tidak ada rutinitas dia sebagai sebuah keadaan, karena ilham yang diberikan Tuhan kepadanya itu tidak ditanggapinya secara bagus, mungkin karena tanahnya kurang subur ya. Nah, supaya subur kemarin adalah melazimkan zikrullah. Jadi lazimkan aja zikir lisan dan zikir hati, ditalkin diri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pada prinsipnya kemarin. Nah, di antara sifat-sifat itu, nah, disampaikan oleh Syekh, kata beliau, patathiru minal akhlaqil zimiyah, atau maka hendaklah engkau mensucikan dirimu dari akhlak-akhlak yang tercela, nah, atau rusumat yang kemarin. Yang terutama al-bahimah, seperti sifat-sifat bahimah. Bahimah itu kehewanan atau kebinatangan, seperti jadatil akli wasyarbi wan naum, seperti kelebihan makan dan minum dan tidur, ya, terlalu berlebih-lebihan ya. Saya mungkin tidak memerincikan bagaimana kelebihan tidur. Ada orang bermalas-malasan ingin tidur terus, ada orang ingin makan terus tidak ditahan-tahannya lah. Ada orang ingin minum terus tidak ditahan-tahannya lah. Nah gitu. Ini sudah beda tadi. Kalau dihubungkan dengan sifat yang 3 tadi, yang nafsu diri manusia tadi, berarti orang ini sudah pada tingkat malhamah yang dinasehati ini. Jadi orang malhamah itu sudah baik dia, sudah lumayan bagus dia, cuma tidak sempurna. Ya, nah kemudian kalau bisa jangan berlebihanlah tidur gitu kan. Kalau bisa jangan berlebihanlah makan dan minum. Begitu maksudnya oleh mu'alif ini, oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Kemudian wal lugawi, wal lagu wasabi'ah, kemudian berlebih-lebihan dalam banyak hal, bersenda gurau, berbuat ya yang tidak ada gunanya lah, sebagaimana hadis Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebagusan seorang muslim itu bergantung pada seberapa banyak dia min husni islamil tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang la ya'ni, yang tidak bermanfaat baginya ya. Yang tidak pokok itu, yang tidak pokok baginya, yakni itu tidak pokok atau tidak bermanfaat baginya. Kemudian meninggalkan kepuasan. Nah, asabi itu, sabiah itu kepuasan, seperti godob, kal godobi, wadarbi, wal qahri, memukul orang, menyakiti orang, ingin marah kepada orang, menyalahkan orang, mentahjir orang, mencela orang, mengatakan orang kafir atau mengatakan orang salah, berbuat bid'ah, itu bid'ah tidak boleh, itu bid'ah haram, kamu jadi kafir. Itu juga termasuk. Biasanya ini terjadi pada diri orang yang lawamah. Orang ini sudah bagus ya, tapi masih mentahjir dia. Wal qahri, atau berbuat kasar kepada orang lain, ingin menyiksa orang, ingin menyakiti orang. Ada kecenderungan kadang-kadang timbul seperti itu. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Terutama orang-orang yang sudah ahli tarekah, yang sudah menjalani perilaku agama dalam hidup mereka sehari-hari, meskipun tidak sempurna, tapi jangan sampai itu. Andaikan sempurna nanti, lalu biasanya ada ujian lagi yang terakhir, itu ujian merasa dekat dengan Allah. Nah, ini bahaya juga. Kalau merasa dekat dengan Allah, padahal sebenarnya belum pasti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangka baik betul, boleh aja. Tapi kan tidak begitu ya. Nah, jadi merasa dekat dengan Allah, ujung-ujungnya nanti merasa wali, merasa ujung-ujungnya sum'ah dan takabur. Itu bahayanya, kan bahaya juga. Jadi kita memang di segala keadaan kejiwaan tuh ada rintangan-rintangan juga. Kalau merasa dekat nanti ya berarti orang lain tidak dekat kan kepada Allah. Lalu akhirnya apa? Ya akhirnya kita merasa alim, sum'ah kita timbul. Nah itu sum'ah, itu biasanya sum'ah. Istilah Imam Ghazali itu bangun tengah malam merasa sendiri, itu sum'ah sudah. Nah gitu, luar biasa kan. Memang itulah
persoalan kejiwaan ini memang tidak terlihat, tapi memang kita memerlukan perhatian memahaminya. Kemudian ada lagi sifat syaitaniyah, al-syaitaniyah kata beliau, kal kibri, seperti sombong, ujub. Ujub itu merasa kagum dengan diri sendiri, merasa hebat dari orang lain pada di sini. Wal hasad, hasad iri kepada orang. Wal hakad, dendam, wa ghairi jalik, dan sebagainya. Minal afatil badaniyah wal qalbiyah, baik yang sifat-sifat kejelekan pada badan maupun kejelekan pada badan itu yang johir ya, yang johir, perilaku yang johir, maupun yang bersifat qalbiyah atau ruhaniyah, yang bersifat kejiwaan. Nah, inilah yang sebenarnya yang diinginkan dari hakikat taubat itu. Jadi kalau bicara di pertama itu, hakikat taubat itu apa? Hakikat taubat itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani sebenarnya harusnya mencabut dari akarnya. Wa ijatat harta minha faqat tatharta min asli dzunub. Itulah sesungguh-sungguhnya kalian itu mensucikan diri kalian dari dosa. Jadi kalau dosa itu kita minta ampun, astagfirullahaladzim, kita mematikan api di luar saja, tapi sumber api tidak kita matikan. Nah, begitu maksudnya. Jadi kalau ingin taubat kepada Allah dari perbuatan itu, akar-akarnya itu, bibit-bibit yang jeleknya itu yang kita hapus pada diri kita. Maka apabila akar-akarnya itu kita hapus, kita habisi, maka tidak lagi tumbuh. Seperti rumput itu kan, kalau dipotong atasnya saja nanti tumbuh, sebentar lagi tumbuh lagi. Seperti itulah kita berbuat dosa, nanti berbuat dosa lagi, nanti berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena akarnya tidak kita hancurkan. Nah, itu kira-kira lah. Nah, jadi dengan cara ini menghabiskan itu, maka semua itu akan sirna hilang. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.